yang takkan tenggelam. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang nyala. Nyanyikanlah sampai Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Biar badanmu jagalah semua tentang rumahmu. Dia berdiri di alasnya. Alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berkah dalem sugeng dalu. Pada malam hari ini kita mengadakan ekaristi pemberkatan rumah dari keluarga Bapak Argo. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, layakkanlah rumah ini dan bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujiannya dan menyanyikan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi dan menyuburkan bumi, membuka jiwa, segarkan hati, obatkan nurani untuk bersaksi. Tolonglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu watakan janji, berpercayalah dan munilah cari api abadi, hari ini sampai hari nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu watakan janji, berpercayalah dan munilah jadi api abadi, hari ini sampai hari nanti. Haleluya, 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 haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ketok banget kalau keluarga-keluarga muda yang hadir, itu ketok banget ini umat paroki Pringgolayan. Ciri khasnya begitu. Karena kota Jogja yang pinggir itu biasanya banyak keluarga-keluarga muda. Betul demikian? Betul. Sing Jawi nggih muda-muda sepatu ini. Muda. Tapi rupanya Jogja ini menjadi sesuatu yang istimewa ya. Rumah yang enak ditinggali, betul gak? Ya. Yang sepuh-sepuh biasanya mereka yang kerja di Jakarta ketika masa pensiun malah pengennya pulang ke Jogja. Dan inilah yang namanya tertarik untuk hadir tinggal itu adalah sesuatu banget, dalam arti karena memang di dalam rumahnya, ketika tinggal di rumahnya, ketika di tempat yang jauh bahkan rindu untuk pulang. Kuncinya di situ. Ketika kita bekerja atau sekolah, bahkan sekolah belum usai, kerja belum usai, itu ada keinginan rindu untuk pulang ke rumah.
Bahkan ketika harus sakit dan opnam di rumah sakit, meskipun ruangannya di rumah sakit itu ber-AC, lengkap TV, lengkap wifi, lengkap kulkas, kamar mandi dalam, tapi ada keinginan rindu untuk pulang. Ini ciri-ciri rumah itu menjadi idola, tempat yang paling unggul, paling favorit dalam hidup seseorang. Karena kalau sudah tidak kerasan gawat kayak gitu, adanya tanaman di dalam rumah, entah di tengah, entah di depan, entah di belakang rumah, itu ternyata membuat udara, sirkulasi udara itu menjadi bagus. Kalau semuanya tertutup tembok dan tidak pernah lihat hijau-hijau, ini rasanya sumpek banget. Di dalam rumah, entah besar, entah kecil, entah seperti apa rumahnya, ada kesejukan. Tetapi yang paling penting adalah kesejukan itu bukan hanya dihias oleh tanaman yang bagus-bagus di sekitar rumah kita, tetapi yang penting dari dalam yang menghuni rumah itu menciptakan kesejukan atau tidak. Dan itulah yang menjadi dasar apakah bangunan rumah kita itu kokoh dalam tanda petik. Dalam bacaan Injil dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan badai, banjir, angin kencang melanda rumah itu kokoh berdiri. Kuncinya apa? Mendengarkan perkataan Tuhan dan melaksanakannya. Ketika penghuni rumah itu melaksanakan kehendak Tuhan, maka kesejukan ada dulu dalam rumah itu. Ketika orang melaksanakan kehendak Tuhan, maka keutamaan-keutamaan terjadi dalam rumah itu. Seperti bacaan pertama, ada rasa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran ada di dalam rumah itu. Maka rumah itu menjadi kokoh, bertahan dalam tanda petik. Keluarga itu menjadi kokoh, menjadi harmonis karena sama-sama melaksanakan kehendak Tuhan. Kuncinya persis ada dalam bacaan yang dipilih oleh Pak Argo ini ya, yang membuat kuncinya persis di situ. Dan ketika di dalam rumah itu ada kesejukan, ketika kita pergi, entah yang di hotel yang paling mewah sekalipun, terbesit keinginan pengen mulai. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan iklim kesejukan di dalam rumah kita masing-masing. Kita berefleksi, apakah sungguh-sungguh ketika saya melaksanakan, saya tinggal itu saya sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan, karena disitulah kunci kesejukan ada di rumah, di mana para penghuninya melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dengan setia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dipasang di dalam rumah ini, supaya setiap kali mandang salib ini, keluarga ini teringat akan hikmat luhurnya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami, putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah berkati salib ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu, dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari makna wafat dan kebangkitan putra-Mu itu, demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Limpahkanlah damai sejati atas rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya, ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
akan bisa dituntun oleh saja. Dari depan dulu atau? Oh ya. Sudah ya? Tinggal ruang misa. Keluarga kami sangat bersyukur atas berkat yang senantiasa Engkau berikan, terlebih atas anugerah rumah baru ini. Semoga Engkau berkenan tinggal dalam rumah ini, sehingga damai sejahtera akan melingkupi siapapun yang tinggal, bernaung dan berkunjung di rumah ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah putri kami Mikaela Samantha Putri Ati Yohana yang berulang tahun ke-4, dan istri kami Vincentia serta Adityati yang berulang tahun ke-38. Kami mohon limpahkanlah anugerah kebahagiaan, kedewasaan dan murah hati baginya. Dampingilah dia dalam perjuangan untuk meraih cita-citanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah sumber cinta kasih,
tinggallah di tengah-tengah keluarga kami dan seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami bisa saling mengasihi dengan tulus hati dan saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sudah dipanggil, yakni Bapak Emmanuel Sumarjo, Ibu Yohana Francisca Sarija, Yusef Hardi Purnomo, Stefanus Susiardian Nugroho. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga.